Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanabhathu an dars an-nabawi sallallahu alaihi wasallam. Taib kita pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran tentang hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini hadis tentang syariat puasa Arafah. Hadis ini datang dari sahabat yaitu Abu Qatadah Al-Ansari an Abi Qatadah dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, hadisnya cukup panjang. Ada beberapa penyebutan. Ya, kemudian disebutkan di akhir-akhirnya bahwasanya Nabi bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar ya Dia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian di sana juga ada hadis yang lain masih dari hadis Abu Qatadah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya disebutkan ketika Nabi ditanya ya tentang puasa hari Arafah, maka beliau bersabda, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, puasa tersebut yaitu puasa Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu al madiyah, kemudian menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Baik, kedua hadis ini memiliki konteks yang semisal. Baik, siyamu yaumi Arafah. Ya. Atau kita bahas dulu sedikit tentang biografi rawi. Jadi hadis ini dari Abu Qatadah. Ya. Abu Qatadah adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawi dari hadis ini, beliau adalah seorang sahabat yang terkenal dengan kunyahnya. Kunyah beliau adalah Abu Qatadah. Nah, adapun nama beliau, nama asli beliau adalah Al Harith ibn Rib'i Al Ansari. Ya, meskipun di sana terjadi silang pendapat tentang nama asli beliau. Sebagian ulama mengatakan nama beliau adalah Nu'man dan sebagian ulama lainnya mengatakan nama beliau adalah Amr. Nah, kemudian beliau juga dikenal sebagai seorang yang fasih, yang jago dalam menunggang kuda dari kalangan para sahabat. Ya. Beliau juga telah ikut terlibat dalam perang Uhud. Beliau juga turut serta dalam perang Hudaybiyah. Ya. Beliau pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberkahi rambut dan kulitnya. Nah, sekilas tentang rawi dari hadis ini.
yaitu Abu Qatadah. Kemudian disebutkan siyamu yaumi Arafah. Siam ini adalah masdar dari soma yasumu, berpuasa. Kadang disebut siam, kadang juga disebut as-saum. Ya, kadang disebut as-saum. Naam. Kemudian Arafah, ya, disebut dengan puasa Arafah. Ya, jadi puasa Arafah ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah. Ya, tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah. Ada beberapa alasan puasanya puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah. Disebut Arafah karena di dalam hadis disebutkan ya bahwasanya puasa tanggal 9, ya nanti akan kita sebutkan hadisnya, pada tanggal 9 Zulhijjah ini itu bertepatan dengan peristiwa wukuf di Arafah, ya. Dan wukuf pun itu juga terkait dengan waktu, ya. Terkait dengan waktu, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwasanya dalam hadis yang lain disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya yasumu yauma araf yasumu yaumi arafa asyura wa tis'a min dzilhijjati wa salasati ayyam minasyahri awwal itsnaini minasyahri wal khamisain. Maka disebutkan wa tis'a min dzilhijjah, 9 Zulhijjah. Maka ini kaitannya dengan waktu. Ya, tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah bahwasannya puasa di tanggal 9 Zulhijjah ini adalah puasa yang sudah disyariatkan sebelum syariat berhaji. Ya, sebelum syariat berhaji. Adapun wukuf itu adalah ya bagian rukun dari haji. Ya. Puasa 9 Zulhijjah itu telah disyariatkan oleh Nabi ya saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal kali hijrah ke Madinah. Ya, saat awal kali Nabi hijrah ke Madinah. Adapun haji itu baru disyariatkan sekitar tahun ke-10 Hijriah. Ya, maka disebut Arafah itu karena bertepatan dengan peristiwa wukuf di Arafah, bukan terkait dengan wukufnya. Ya, puasa Arafah ini adalah puasa terkait dengan waktu, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Baik. Kemudian terkait dengan hukumnya telah jelas bahwasanya puasa Arafah atau puasa 9 Zulhijjah ini itu adalah disyariatkan dan telah jelas tentang sunnahnya, ini anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa Arafah ini, ya, tentang puasa Arafah. Taib. Adapun syariat dari puasa Arafah ini itu terkhusus bagi seorang yang ya tidak berhaji, orang yang tidak melaksanakan haji. Adapun orang yang berhaji, ya maka dilarang untuk berpuasa Arafah, ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, dari hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, ya, bahwasanya disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah bi Arafat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya berpuasa pada hari Arafah di padang Arafah. Jadi jelas bahwasanya orang yang berhaji ya yang sedang berada di padang Arafah sedang wukuf maka dia tidak disyariatkan untuk berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini atau puasa Arafah. Adapun orang yang tidak berhaji maka masuk dalam ya syariat dalam hadis ini. Baik, barakallahu fiik. Tentang hukumnya. Adapun makna dari konteks hadis ini jelas bahwasannya ya puasa Arafah adalah sebab terhapusnya dosa. Disebutkan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffir sanata allati qablahu. Itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, maksudnya adalah dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adalah dosa-dosa kecil.
Adapun dosa-dosa besar, maka ya perlu taubatun nasuha untuk menghapusnya. Taib. Kemudian disebutkan juga wasannatal latiq ba'dahu. Ya. Di dalam hadis yang lain, di riwayat yang sama, disebutkan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka yang dimaksud dengan setahun yang akan datang maknanya adalah ya Allah Subhanahu wa taala menjaganya untuk tidak terjerumus dari berbuat dosa pada tahun yang akan datang. Ya. Maka bukan berarti bermakna bahwasanya seorang yang telah berpuasa Arafah kemudian dia bermudah-mudahan melakukan dosa setahun yang akan datang dengan keyakinan bahwasanya dosanya telah diampuni. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Adapun yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala menjaganya untuk tidak terjerumus dari perbuatan dosa pada tahun yang akan datang. Allah taala a'lam. Taib. Kemudian di sana juga eh, terdapat syariat puasa di tanggal 8 yang kebanyakan orang melakukannya yang biasa disebut dengan puasa tarwiyah. Maka tidak ada hadis yang tegas yang mengkhususkan puasa di tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Adapun puasa 8 Zulhijjah itu disyariatkan berdasarkan keumuman hadis. Ya, hadis Imam Abu Dawud disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'a min Dzulhijjati. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Ashura dan 9 Zulhijjah, 9 hari Zulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9, maka tanggal 8 masuk di dalamnya. Ya, sehingga tanggal 8 pun juga disyariatkan. Taib. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bisa difahami. Cukup sampai di sini faedah ringkas yang dapat kita ambil dari hadis ini. Qad qara'na darsal hadis naktafi bihadzal kalam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.